kita bersama tamu spesial kita yaitu Desta. Boleh perkenalkan dulu secara singkat dong? Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Desta Srianto dari MSP 24 Universitas Jenderal Sudirman. Oke, mungkin langsung aja ya pertanyaannya. Boleh ceritain nggak sih awal mulanya usaha ini, terus apa yang menginspirasi nih buat milik usaha Pancong Lumer? Oke, berarti awal mulanya kenapa ini kebentuk gitu ya? Iya, benar. Nah, awal itu dari obrolan aku dan kakakku. Jadi kita mau rencananya kayak kita mau bikin sesuatu ya gitu, tapi belum tahu nih apa gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu kita bikin lagu aja kali ya, terus kita bikin kue gitu. Jadi obrolannya emang kita mau membuat sesuatu gitu. Akhirnya karena kita lagi makan pancong nih, aku nyelutuk untuk bilang kayak kita buka usaha pancong aja yuk gitu. Nah terus tapi kakakku belum mau oke nih, jadi kayak yaudah kita bikin resep-resepnya dulu aja gitu. Sampai selama 3 bulan kita trial and error untuk menemukan rasa yang enak, karena kita kan goalsnya itu membuat sesuatu kan, jadi bukan cuma sekedar bikin aja. Akhirnya kita udah dapat menu yang enak nih selama 3 bulan ini. Terus gue bilang apa kita coba buat buka usaha aja dulu gitu, open PO gitu. Jadi dulu open PO. Akhirnya yaudah coba di open PO, aku coba open PO rame, ya udah akhirnya kebentuk lah. Tapi kalau untuk yang kenapa bisa menginspirasi bukanya Pancong Lumer itu karena waktu itu lagi nyobain pancong kan, dan itu menurutku dan aku tuh rasanya belum yang pancong banget di Bekasi gitu, karena kan kita berdua, aku dan kakakku itu udah lama di Bekasi gitu dari kecil. Jadi kalau nongkrong di pancong, kalau di sini kan Warmindo ya, kalau di Bekasi itu pancongnya ke pancong gitu. Akhirnya kita nyobain pancong itu, dan menurut kita ini belum merasa pancong banget waktu itu ya, tahun 2022. Akhirnya ya itu kita pengen kayak ngasih tahu ini pancong yang lumer dan ganak itu kayak gini gitu awalnya. Berarti menurut kamu pancong di sini sama pancong di Bekasi beda ya? Waktu dulu ya itu beda benar, karena mungkin keterbatasan bahan baku dan pengetahuan tentang pengelolaan di bahan bakunya kayak gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua, pernah nggak sih kayak usaha yang kamu lakuin ini ganggu kuliah? Terus kalau misalnya iya mengganggu, gimana sih caranya kamu tuh buat ngatasin permasalahan ini? Oke, usahaku yang mengganggu kuliah gitu ya. Iya. Kayak pertanyaan kebalik nih teman-teman, kuliah yang mengganggu usaha. Tapi kalau memang pertanyaannya usaha yang mengganggu kuliah itu enggak, karena kita kan Pancong Brother ini juga buka usaha buat teman-teman yang mau bikin usdaan gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ganggu karena sore dan malam ya, itu kan udah pasti mau kuliah. Tapi kalau misal ada yang open usdaan gitu-gitu, biasanya aku langsung minta backup sama temanku yang kerja di Pancong juga gitu. Misalkan di hari Senin emang harusnya libur nih, misalkan harusnya libur, tapi biasa MSP kan ada praktikum, ada lain-lain gitu ya. Nah semisal pun nanti nggak bisa, aku langsung minta backup sama kakakku yang emang lagi free, sama temanku yang kerja di situ juga untuk bikin pesanannya kayak gitu. Jadi solusinya nge-backup sih, minta backup dari orang lain gitu. Ada nggak sih tantangan lain yang kamu hadapin waktu pas mulai usaha ini, waktu menjalankan usahanya? Kayak waktu awal tuh struggle banyak banget ya, karena kebetulan aku mulai dari open PO. Iya. Open PO, terus uangnya disisihkan buat beli gerobak, beli inventaris lainnya kayak kompor, cetakan dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya itu target penjualan itu, terus struggle paling pertama untuk membangun ini. Terus kedua, karena aku kan emang nggak punya basic berbisnis gitu ya. Kalau jualan kayak dropshipper, reseller gitu itu pernah ya, tapi kalau misalnya kayak bisnis itu kan belum pernah sama sekali. Bisnis kuliner gitu ya? Iya, apalagi kuliner kan memang sangat krusial ya. Iya. Terus struggle itu nggak punya pengetahuan yang luas tentang itu, terus juga belum pernah merasakan komplain customer gitu loh. Jadi waktu pas awal misalnya jualan nih, Mas ini tadi saya pesen ini tapi kok jadi ini gitu, itu kan sering banget kian gitu. Itu yang struggle di situ sih. Terus sama ya kayak misalkan tentang teknikal gitu, kayak roda gerobak itu copot, terus kayak buat penyangga gerobaknya juga ada yang rusak gitu. Jadi lebih ke teknisnya gitu yang lebih struggle. Tapi untuk yang kayak penjualan customer itu seiring berjalan waktu tiba-tiba emang udah dapat aja ilmunya gitu.
Terus ya aku mungkin tambahin ya, sama ini sih, karena kan Pancong Broder itu punya karyawan ya. Iya. Dulu tuh sampai 8 gitu ya. Oh. Nah itu yang bikin bingung tuh adalah bikin SOP-nya, terus mengatur, karena kebetulan kan yang kerja juga entah seumuran atau nggak lebih tua. Jadi kayak kita nggak enak kan, struggle banget itu. Dan ini juga kayak kesalahan, menurutku ini kesalahan sih. Jadi gini, waktu awal-awal Pancong Broder ini ada, terus kita pengen ekspansif lebih luas lagi nih, kita bikin tim nih, tim marketing, tim ini, tim itu gitu. Padahal penjualan pancong ini belum stabil. Memang selalu naik turun kayak ya fluktuatif lah. Betul. Jadi tapi karena kita pengen ekspansif, jadi kita bikin tim ini, bikin tim itu gitu. Akhirnya kayak hasil penjualan kan harus dibagi kan. Nah itu kita berhasil bikin 3 outlet nih, udah bikin 3 outlet. Tapi kita belum lihat juga pasaran di Purwokerto gimana sih. Orang-orang kadang ada yang pengen beli jajan manis, tiba-tiba pengen pedas gitu kan. Iya, betul. Nah itu yang struggle sih di situ sih, nggak bisa ngontrol, belum bisa ngontrol customer tuh maunya apa. Tapi kita udah terlanjur bikin tim yang banyak gitu. Ibaratnya kayak senjata yang belum ada tapi senjatanya udah banyak tapi nggak ada musuhnya tuh ya, musuhnya bingung kita kayak gimana gitu. Jadi waktu itu struggle itu sih kayak belum bisa mengontrol internal gitu. Jadi udah banyak pengeluaran tapi penjualan pemasukannya naik turun gitu. Jadi itu. Jadi mungkin kesannya lebih banyak, udah prepare-nya udah terlalu banyak. Cuman memang tidak sesuai ekspektasi yang ada gitu ya. Gitu. Jadi struggle di situ. Pengelolaan sumber daya lah bahasanya itu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya tuh, modal awalnya itu dari mana dan gimana sih caranya mengelola usaha itu? Ibaratnya orang yang biasanya baru ngerintis itu kan terkendala dalam mengelola keuangan, apalagi modal juga. Gimana? Kalau semisal modal awal itu dari kakak ya, udah pasti dari obrolan tadi kan. Tapi seingatku itu cuma kayak 200.000 sampai 300 deh kalau nggak salah. Karena kita bikin adonan nih, terus langsung aku open PO kan, berarti udah ada keuntungan tuh dari open PO itu. Jadi kalau misal modal awalnya tuh 200.000 dan itu dari kakakku ya. Nah itu keuntungan nah kan tadi berawal dari open PO, terus ke outlet kan, punya outlet gitu. Nah modal untuk outletnya ini berawal dari si open PO. Jadi keuntungan open PO ini dipakai untuk membangun si outlet ini, beli gerobak, beli kompor dan lain-lain gitu. Nah kalau misal masalah keuangan, aku tuh dulu cuma sekedar gini, kayak misalkan kita jualan nih dapatnya 10 piece misalkan. Nah itu udah aku hitung-hitung tuh untungnya sekitar 4.000 sampai 3.000 ya. Tapi dulu waktu open PO tuh bisa sampai 5.000. Nah anggap aja 5.000. Nah keuntungan dari 5.000 ini langsung aja dikumpulin buat ke sana, buat ke modal selanjutnya. Ya jadi misalkan aku modal open PO ini 100.000, berarti untungnya 50.000 ya. Nah 50.000 ini dikumpulin buat modal selanjutnya. Jadi uang yang kakakku tadi kasih 200.000 itu aku balik modalin dulu. Nah modal selanjutnya aku pakai dari keuntungan yang open PO tadi gitu. Nah kalau buat masalah keuangan tuh aku izin sambil ini ya, ini ya. Nah buat keuangan awal tuh alhamdulillah karena aku kerja kan waktu pas setelah lulus SMA, jadi aku langsung kerja sambil jalanin usaha pancong ini. Dan aku dapat dari bosnya tuh untuk pengelolaan uangnya. Nah ini aku kasih tunjuk ya, sebentar. Jadi waktu awal-awal jualan tuh belum ada formatnya nih. Terus setelah beberapa bulan baru ada format pengelolaan uangnya. Nah jadi kita udah pisahin dulu nih, waktu awal-awal kan belum tahu kayak modal segini udah dipisah, terus ini keuntungan udah dipakai gitu-gitu. Nah terus setelah beberapa bulan tuh udah bisa dibagi, misalkan untuk fixed cost itu berapa, terus untuk variable cost itu berapa, udah dipisah-pisah nih. Jadi kayak gini nih. Jadi kita udah ada store, misalkan nih dari pendapatan ini sekian, krisa sekian, bla 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 gitu kan. Nah terus ya udah dibagi-bagi. Jadi buat pengelolaan uangnya tuh setelah beberapa bulan jalan baru menemukan formula pengelolaan uangnya. Jadi kita udah bagi dulu buat gaji karyawan berapa, sewa ruko berapa, buat maintenance berapa, dan berapa. Nanti sisanya 10%-nya aku sisihkan untuk kayak dana darurat gitu. Dan juga paling penting tuh HPP teman-teman. Jadi HPP Pancong Broder ini
di 45% dari harga penjualan, tapi kita tambahin 10% untuk jaga-jaga kalau misal bahan baku naik kan. Jadi Iya, misalnya betul banget ya. modal itu kita cuma butuh 45%, misalnya 45.000 misalkan, Iya. kita tambahin 10.000 karena untuk jaga-jaga bahan baku tuh naik gitu. Jadi kalau di dalam pengelolaan uang, bahan baku PHPP itu juga penting banget buat dibahas. Kan ini pancong lumer ya. Berarti gimana sih cara kamu memasarkan pancong lumer ini tuh, entah lewat media sosial atau kolaborasi atau gimana? Oke. Nah untuk awalnya jelas banget media sosial, yaitu semua hal atau teman-teman pasti juga menggunakan platform itu ya, media sosial. Iya, pasti. Ya, mungkin kalau strategi aku nggak perlu terlalu dalam ya, karena udah pasti kita kayak bikin pamflet, bikin konten yang rutin, secara reguler, itu pasti bikin orang-orang terpaku gitu. Misalkan kayak gini deh, kita lihat story yang setiap hari muncul nih. Pun kalau dia lagi nggak mau beli, tapi dia keinget belinya di mana? Oh, di Pancong Brother deh gitu. Jadi kalau strategiku dulu ya itu selalu rutin bikinin konten di SW itu. Jadi orang-orang bikin lihat SW nih, meskipun dia lagi nggak mau beli, tapi kalau dia malam-malam kepikiran, aduh pengen manis ya, karena dia udah terlalu keseringan dapat masuk konten kan. Jadi beli pancong aja ya kayak gitu. Jadi strategiku untuk memasarkan itu selalu lewat itu, lewat pengulangan konten. Dan kedua ini mulut ke mulut. Iya, jadi dulu promosi tuh ya? iya promosi itu, karena dulu jangkauannya kan jauh banget, di pasar manusia jauh kan. Iya. Tuh iya jauh banget. Jadi aku tuh lewat bisa kayak gini, misalnya pelanggan datang, terus aku bisa kasih servis yang ramah kayak terima kasih kak udah beli di Pancong Brother, jangan lupa beli lagi gitu. Terus kalau semisal dia ngerasa kayak bingung gitu milih menu, aku selalu kayak gini, dan teman-temanku juga selalu kayak gini, mau dibantu untuk rekomendasinya kak gitu. Jadi interaktif. Nah dengan kita mengasih itu, pasti yang beli kan kayak di Pancong Brother aja itu penjualan ramah-ramah. Terus ya jadi promosi mulut ke mulut itu juga penting. Dan juga di Pancong Brother itu packaging beda sendiri, dia pakai aluminium foil kan. Iya. Nah itu salah satu strategi juga teman-teman, strategi pemasaran. Karena kalau packaging kita beda dengan yang lain, orang-orang bakal lebih ingat kan. Misalkan kita beli dimsum gitu. Beli dimsum satunya pakai plastik, satunya pakai box misalkan, pasti kan orang-orang ingetnya ada satu yang beda, itu bakal jadi gampang diingat kan. Ya, betul. Jadi ketiga itu. Terus keempat, ini nggak tahu jadi pemasaran produk atau enggak, tapi menurutku ini ampuh banget. Itu penanganan ke customer. Jadi dulu tuh kita pernah dapat komplain, tapi lebih ke komplain ini sih, kayak salah rasa. Untuk kayak komplain penjualnya nggak ramai itu belum pernah, nggak pernah gitu. Terus komplain kayak ini berantakan belum, itu nggak pernah. Jadi lebih ke karena salah itu doang, salah menu. Soal rasa juga nggak pernah komplain gitu, tapi lebih ke karena itu loh, salah penyajian gitu. Nah jadi itu aku punya strategi itu namanya dampit nih. Nah dampit ya, sebentar aku baca dulu. Nah dampit itu penanganan kita untuk ketika pelanggan itu pengen komplain. Nah dampit itu singkatan, panjangnya itu D-nya itu dengarkan. Ketika ada customer yang komplain tentang itu kesalahan itu, kita dengarkan dulu. Terus kemudian A-nya itu akui. Nah kita akui kalau emang itu kesalahan kita. Kan tadi kan karyawan mungkin lagi hektik kan, susah nih. Iya betul. Jadi aku kasih formula ini untuk si teman-teman yang kerja di Pancong, juga ada formula untuk menjawab customer gitu. Akui kesalahannya, yaudah ini memang kesalahan kami, dan kami akui itu kelalaian gitu. Kemudian minta maaf, tapi dengan nada yang rendah gitu. Kita minta maaf ya Bu, karena tadi memang lagi dijelasin tuh, tadi lagi kenapa-kenapanya gitu. Kemudian penanganan kayak gimana nih? Bisa dengan kayak ramah gitu, kayak jangan sampai dia ngerasa minta maaf dan penanganan tapi dengan cara yang biasa aja, dan biasa aja, ada rasa bersalah gitu. Iya benar. Nah betul. Terus kemudian insentif tuh bisa kayak gini, sekiranya ibu mau diganti menu lain atau saya kembalikan aja uangnya Bu, kayak gitu. Itu insentif. Kemudian terima kasih. Nah maaf, di insentif ini kalau di Pancong Brother selalu kasih produk baru gitu. Misalkan dia salah, harusnya beli keju, dapetnya coklat, kita selalu kasih keju dan coklatnya lagi 2 gitu, biar dua-duanya sekalian.
Karena kan pasti tadi ini dapat komplain malah dapat produknya nih, malah dapat, itu kan juga sebagai promosi juga kan. Iya. Makanya tadi aku bilang ini nggak tahu masuk ke pemasaran atau enggak, tapi ini yang sangat membantu Pancong untuk dapat Mas kemarin saudaraku beli di sini dapat ini, Pancong kok bisa gitu. Akhirnya kita cerita, kasih tahu, terus mereka malah cerita ke teman-teman, cerita itu kan. Jadi pemasaran juga kan. Kemudian terakhir tadi tanya tuh terima kasih setelah kita kasih kita akui, kita minta maaf dan kita kasih insentif itu uang ataupun produk, kita bilang terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk komplain. Mendingan customer tuh komplain teman-teman daripada customer itu ngejulitin di belakang di Google review gitu gitu, atau enggak kayak jam beli di situ lah tadi salah gitu padahal customer ini cuma sekedar takut buat ngomong gitu. Nah makanya kenapa ini menurutku ini jadi strategi pemasaran, karena orang-orang nantinya tuh kalau semisal mau ngomong ke temennya gitu, kamu kesini aja karena kalau semisal kamu ada apa-apa ngomong aja, mas-masnya juga ramah kok, mas-masnya ngasih penanganan kok gitu. Strateginya bagus banget ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin kayak apa sih harapan atau rencana pengembangan usaha untuk kedepannya tuh gimana? Oke, kalau untuk rencana dan harapan atau rencana. Oke. Kalau harapanku lebih, kalau dari aku pribadi ya, kalau untuk Pancongnya sendiri pastinya biar selalu berkembang ya, dan karena memang Pancong tuh bukan tujuan awal untuk menjadi orang kaya sebenarnya, karena untuk belajar kan. Jadi harapanku semoga Pancong ini tetap sustain, tetap ada, karena kayak ibaratnya ini bayi yang diurus gitu loh. Iya. Jadi harus selalu ada, seenggaknya bisa sustain terus, harapan itu. Kemudian rencananya selalu pengen membuka lowongan pekerjaan lagi loh di Pancong gitu. Karena itu salah satu harapanku dan kakakku bisa membantu orang-orang juga kan. Nah, tapi kalau misalnya rencana aku pribadi pengen lulusin kuliah dulu nih, karena waktu itu aku ikut workshop gitu kan. Terus yang disampaikan adalah kamu selesai dulu yang lagi dijalanin, setelah itu baru ambil keputusan. Nah itu ya kayak gitu. Kan kalau misal ngejalanin Pancong dan ngejalanin ini tuh menurutku berat banget, karena kan Pancong ini kan usaha makanan ya, yang selalu dibikin bahan bakunya dan lain halnya gitu ribet. Nah jadinya aku pengen selesaiin dulu nih kuliahnya, nanti baru fokusin ke bisnis, entah itu Pancong Brother atau yang lainnya kayak gitu. Oke, last pertanyaan mungkin ya. Apa sih pesan atau motivasi kamu buat ke teman-teman Arta nih buat mulai usaha kecil? Oke. Aku pernah baca stiker tuh, usaha yang bagus tuh, usaha yang baik tuh usaha yang dijalankan, bukan yang cuma di kepala gitu. Teman-teman pasti pernah ngerasain kayak jualan ini tuh bagus deh. Jualan ini kayaknya enak deh yang gitu kan. Nah itu di stiker itu tuh maksudnya bisnis yang bagus tuh bisnisnya dijalankan, bukan cuma di kepala aja. Nah buat teman-teman sekiranya pengen buka usaha terus pengen jualan cuma jadi dropshipper, reseller itu jalanin aja, karena sejatinya ilmu itu kita emang harus cari sejalannya kita berjalan gitu loh. Jadi kalau misal aku dulu mau belajar dulu tentang penanganan customer lah, belajar tentang pemasaran, itu menurutku bullshit sih, karena kita juga belum tahu kan di lapangan kayak gimana. Jadi lebih baiknya adalah keinginan dulu ada. Kalau keinginan itu udah ada, kalian bisa bangun fondasi dengan mental, cukup mental aja. Kira-kira nanti kalau misal agak rugi gimana ya, kalau misal dapat komplimen gimana ya gitu-gitu. Kalau mental itu udah kebentuk, udah jalanin aja. Apapun yang terjadi pasti bakal ada jalannya. Karena menurutku membuat usaha tuh bikin otak kita tuh kayak selalu menemukan jalan-jalannya gitu. Jadi teman-teman kalau dirasa pengen buka usaha gitu, jalanin aja. Jalanin aja. Dimulai dulu gitu. Oke, see you buat podcast selanjutnya di Info Kewirausahaan Himanera. Dadah.